Demi kedua anaknya bisa menjadi anggota polisi, orang tua di Pemalang, Jawa Tengah rela menyetorkan uang 900 juta rupiah hasil jual sawahnya pada seorang polisi setempat. Janjikan anaknya bisa masuk polisi, IRT Lubuk Linggau ditipu 750 juta oleh oknum brigadir. Apakah polisi tugasnya hanya klarifikasi terus gajian? Kerja Pak, kerja. Sekalipun kita semua udah hilang percaya. Jadi polisi perlu nyogok. Nah ini ada berita, ada orang dari Pemalang yang bayar 900 juta untuk memuluskan dua anaknya masuk jadi polisi. Pada akhirnya anaknya nggak berhasil jadi polisi. Untung dia nggak jadi polisi. Karena takutnya kalau udah jadi polisi, udah keluar duit segitu banyak, jadi begitu jadi polisi malah nyari duit lebih banyak lagi. Biar apa? Biar balik modal. Takutnya juga nanti kalau kerja dikit-dikit malah minta duit. Ada warga mau laporan malah minta duit. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Akhir-akhir ini beredar video yang begitu sangat viral banget. Salah satunya warga lapor polisi, katanya ditolak, kemudian akhirnya ayahnya pun menjadi korban perampokan. Dan ini menuai kontroversi. Yang satu katanya buat klarifikasi seperti ini, yang satunya lagi faktanya seperti ini. Dan tentunya ini membuat netizen begitu sangat-sangat bingung, dan tentunya harusnya pihak yang berwajib itu ya minimal jangan sedikit-sedikit klarifikasi, klarifikasi. Kalau memang salah ya udah minta maaf dan berbenah. Mungkin netizen lebih menerima. Kemudian ada juga seorang petani yang dimana rela menjual sawahnya, rela menjual kebunnya dengan nilai 900 juta. Kemudian dijanjikan oleh oknum polisi, katanya anaknya bisa jadi polisi sampai polusi. Dan menjanjikan katanya anaknya bisa jadi polisi kalau membayar 900 juta tersebut. Dan kemudian akhirnya anaknya tidak bisa menjadi polisi. Dan ini menuai kontroversi. Kalau dari segi pandangan saya, untuk para anak-anak yang ada di Indonesia, untuk para warga yang ada di Indonesia, apabila ada oknum-oknum yang melakukan kejahatan dengan cara menipu, memberikan iming-iming bahwa anak Anda bisa jadi polisi dengan jaminan membayar sekian, jangan mau. Karena apa? Jelas-jelas itu penipuan. Kalau mau masuk jadi aparat negara itu gratis, tak perlu membayar. Jadi sesuai kemampuan si anak tersebut. Kalau memang anaknya ketika kursus untuk menjadi polisi atau TNI, kalau memang lulus, ya lulus, berarti tesnya bagus, maksudnya seleksinya benar-benar lulus. Tetapi kalau kemudian ada orang yang menjanjikan, oh ini kalau seleksi yang bayar pasti lulus, jangan percaya seperti itu. Takutnya Anda justru menjadi korban seperti petani yang satu ini. Miris, jual sawah 900 juta demi untuk anaknya menjadi polisi tetapi tertipu. Berikut reaksi berbagai komentar netizen. Ini guys perbedaan antara orang lokal Indonesia dan orang Cina guys ya. Di sini kalau orang Cina itu ketika punya duit 900 juta mereka buat modal usaha. Wah punya warung gede lah, toko apa. Nah kalau orang Indonesia punya duit 900 juta buat daftar polisi. Ya tapi ketipu guys. Serius, masih ada yang mau anaknya jadi polisi setelah banyaknya drama, tipu daya, rekayasa seperti ini. Gak habis pikir gue sama mental masyarakat kita yang anggap kerja jadi polisi itu kayak dewa. Kayak suatu kebanggaan banget bagi nusa dan bangsa. Dulu maybe, polisi itu abdi negara. Tapi sekarang mohon maaf ya, polisi itu aib negara. Koreksi kalau benar. Bukannya jelekin profesi. Tapi lihat aja kenyataannya sendiri. Apapun profesinya, kalau caranya benar, itu mulia. Betul, Mbak. Caranya agak lain. Sampai harus segitunya. Di mana-mana orang kerja untuk beli tanah, bukan jual tanah sawah ladang dulu biar dapat kerja. Agak lain di Konoha. Pantas saja mentalitas polisinya itu kayak gitu, masuk karena nyogok, bukan karena prestasi. Seperti kasus baru-baru ini, seorang ayah yang rela jual sawah warisannya untuk dua putranya agar bisa jadi bintara polisi.
tapi berujung kena tipu 900 juta. Raib dipakai oknum buat main slot alias judi online. Dan oknum janjiin kelulusan. Apapun yang awalnya nyogok itu udah pasti nggak baik. Gue pernah ditawari kerja di Jakarta, tapi mesti bayar dulu 3 juta, pakai orang dalam katanya. Dengan gaji 10 juta sampai 13 juta. Gue tolak. Nggak mau gue gaji yang harusnya berkah halal hasil keringat sendiri. Jadinya haram. Sekalipun banyak gue kasih ke orang tua gue, tapi caranya sama aja nyogok. Udah benar anaknya ya, mending jadi petani aja kayak bapak. Petani modern aja kalau pengerjaannya baik, bisa berlipat ganda tuh hasilnya. Betul, Mbak. Dibanding 900 juta dipakai buat daftar jadi polisi. Daftar polisi itu gratis. Mending buat modal usaha. Kalau memang anaknya punya kemampuan, mending dipakai buat tes fisik dan lain-lain. Kalau awalnya aja caranya udah kayak gini, dapat dipastikan ketika masuk di kepolisian, ya jadi oknum. Cari mangsa baru lagi buat masuk, meski bayar lagi biar balik modal. Gitu aja terus sistem bobrok yang berkelanjutan. Taruhlah uangnya kasih ke saya, misal nih, ya saya gaji tuh anak bapak 15 juta sebulan. Berapa tahun anaknya kerja untuk nembus 900 juta itu? Logika aja deh pak. Nggak tahu saya mesti kasihan apa gimana. Sebelum masuk di kepolisian, udah tahu kan gaji polisi itu berapa? Makanya disebut abdi negara. Karena gajinya emang ya segitu. Kalau yang dicari kehormatan atau kebanggaan keluarga, banyak profesi lain yang terhormat, yang juga membanggakan. Jadi pedagang misalnya, karena nggak berseragam. Atau jadi dokter deh, atau jadi damkar deh, itu kan juga berseragam. Senang amat sama seragam coklat. Pentingnya mendidik anak tuh biar sukses poles etika dan moralnya, agar nggak jadi oknum di kemudian hari, apapun profesinya. Di sini gue nggak cuma mau bahas soal profesi polisi doang, tapi profesi lainnya. Jadi jangan diajarin dengan cara begitu biar lolos. Mending pakai jalur langit, asah skill, asah kemampuan. Kalau nggak yakin sama diri sendiri, ya udah jangan maksa pakai stimulus duit segala. Udah jelas itu salah. Tapi karena udah kejadian, ya udah ambil aja sisi positifnya. Mungkin Allah tahu apa yang terjadi kalau anak bapak masuk di kepolisian. Karena bebas kan memanipulasi hukum, dilindungi undang-undang dan negara lagi. Nah mungkin itu hikmahnya. Tuhan lebih tahu apa yang bagus buat kita, bukan apa yang kita inginkan. Terus kalau udah kejadian kayak gini gimana coba? Mau lapor lagi ke polisi, kasus penipuan yang dilakukan oleh kepolisian. Balik nggak uangnya? Cuma dapat hikmah kan? Mending share deh video ini, biar banyak orang tua yang sadar akan hal ini. Dari awalnya, caranya juga sudah salah. Andaikan sampai lolos, mungkin ujung-ujungnya nanti ya melakukan tindakan yang kurang benar ya, karena dari awalnya saja sudah sampai rela ya kan membayar sekian, dan ujung-ujungnya yang menipu tersebut dibuat untuk main judi online. Ini memang sangat miris ya di negara kita. Harusnya yang memberantas judi online, tapi justru ini malah ikut judi online. Saya sampai tak habis pikir untuk berkomentar ya. Dan ini pengajaran penting buat kita semua, buat para orang-orang yang ada di desa-desa yang mungkin tidak tahu, karena kadang-kadang ada oknum yang jahat. Oh, bapak jual aja sawahmu, nanti anakmu bisa jadi masuk polisi, nggak usah ribet-ribet, pasrahkan saja kepada saya. Biasanya kalau menipu itu memang ayat-ayatnya itu sangat manis. Namanya juga petani desa kan, kurang berpengalaman, sehingga ya iya-iya saja. Kalau sudah seperti ini, 900 juta melayang, kebun pun hilang. Lalu bagaimana komentar netizen selanjutnya menanggapi terkait kasus hal ini? Memang untuk saat ini, di Indonesia itu lagi viral-viralnya ya masalah sang seragam coklat yang memang bermasalah. Dan ini harusnya berevolusi, berevolusi, membuktikan bahwa seragam coklat tetap terbaik di negara kita. Yuk kita simak reaksi netizen lainnya. You listen and don't judge. Saya kok malah seneng ya lihat berita yang bapak-bapak ketipu 900 juta untuk masukin anaknya jadi polisi. Nah, segala sesuatu yang diawali dengan negatif, hal-hal negatif, ya biasanya berakhir dengan hal-hal negatif juga, gitu kan. Nah, Betul, ini juga Mas. buat pelajaran buat kita-kita semua. Jadi, saya itu udah, mungkin bukan saya doang ya, kita itu udah gerem banget sama kasus suap, kasus Betul. korupsi,
kasus pungli dan lain-lain. Nah, tapi kalau misal kita masih mewajarkan hal-hal suap seperti itu, mau masuk jadi polisi bayar 900 juta, mau masuk jadi PNS bayar pakai orang dalam dan lain sebagainya. Coba deh ikutin segala sesuatunya sesuai dengan prosedur, mulai dari diri kita sendiri. Kita aja mengkritik, wah banyak banget korupsi, wah banyak banget suap, tapi kita sendiri aja ya masih mewajarkan suap, masih mewajarkan korupsi, walaupun itu kecil-kecilan. Coba deh 900 juta itu gede banget loh bagi Betul, Mas. saya. Itu kalau misal buat nyekolahin anaknya kan ya, jadi seorang petani dan sekolah di bidang pertanian, ya siapa tahu anaknya malah bisa jadi seorang pengusaha dan melahirkan teknologi-teknologi baru di bidang pertanian yang bisa memajukan pertanian Indonesia. Sekarang kan pertanian di Indonesia kan lagi nggak baik-baik aja juga kan. Betul, Nah, Mas. itu sih buat pelajaran aja. Ya kalau misal nggak ada pelajaran seperti itu, ya kapan sih kita mau majunya? Kapan sih kasus pungli, kasus suap, kasus korupsi itu berakhir kalau misal nggak dimulai dari diri kita sendiri gitu. Itu stigma yang mengatakan seperti ini. Cuma pesan saya satu guys ya, apapun yang kita lakukan asal berbaur dengan polisi, mau benar mau salah pasti guys netizen itu akan cari kesalahan kita guys, oke? Sebenarnya jika kita mau telusuri lebih jauh, pendapat ataupun stigma negatif dari pihak kepolisian yang terjadi itu sebenarnya terbangun dari aktivitas yang selalu ditunjukkan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Belum lagi sekarang tuh lagi ramai tuh terkait video dari para calon polisi muda yang ketika ditanya motivasi untuk jadi polisi. Kalian dengar sendiri bagaimana jawaban mereka. Siap agar bisa memberikan kepastian kepada pasangan. Ingin membuat mantan misal benar. Siap agar tidak dighosting lagi. Apa tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Apa tujuannya masuk polisi? Siap biar grow up. Tujuannya masuk polisi? Siap ada perawat yang harus dilamar. Siap menunjukkan cita-cita pacar. Siap ada wanita yang harus berpakaian baju pink. Siap, ada tetangga yang harus iri. Siap, ingin mengalahkan kegantengan Pade. Belum lagi dari kasus-kasus yang belum lama ini terjadi. Di sana juga ditunjukkan mulai dari kasus Ibu Supriyani yang dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Kemudian kasus penembakan dari mantan Paskibra ya. Dan yang lebih hangat lagi nih terkait penembakan dari bos rental. Sebelum itu kan mereka sudah mendatangi dari pihak kepolisian untuk minta dikawal dan ujung-ujungnya mereka nggak bersedia mengawal. Kemudian jika ada stigma negatif yang terbangun di institusi kepolisian, sebenarnya itu tidak melulu kesalahan dari para netizen itu sendiri. Sudah saatnya pihak kepolisian untuk berbenah dan kita juga tidak menutup kemungkinan banyak tuh pihak-pihak kepolisian yang berusaha untuk membenahi itu marwah dari kepolisian itu sendiri. So bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Jadi lucu ya kalau melihat komentar dari Bapak polisi ini. Karena gini, ibaratnya kayak gini ya. Kita tuh seorang petani profesinya. Kemudian itu ngeluh, enak ya jadi pedagang, bisa ngambil harga sesuka hati, bisa nentuin harga sesuka hati tanpa mikir bagaimana deritanya seorang petani. Dan jika kalau misalkan profesi itu sebagai seorang petani sudah kita pilih, maka tentu ada risikonya. Entah itu gagal panen, entah itu nanti diserang hama, Betul. entah itu kena ke musim kemarau. Ya itu udah jadi satu paket. Lah kok lucunya, kenapa hal tersebut bisa dipermasalahkan? Namun ini bukan perkara terkait petani. Bukti polisi di Indonesia enggak semuanya buruk. Ya Allah, coba misalkan di Indonesia polisinya semua kayak gini. Ada jiwa kesatria di dalam dirinya ketika melihat sesuatu yang membutuhkan pertolongan, ketika melihat sesuatu yang tidak benar, itu tergerak hatinya. Ini misalkan polisi yang kemarin nanganin kasus bos rental berhati seperti ini, itu pasti apa? Kamu butuh pertolongan? Kamu butuh pertolongan apa? Sih coba catat. Kalau misalkan saya bisa bantu, saya akan bantu. Bayangin kalau misalkan itu yang ada di pantai polisinya adalah polisi-polisi yang
Ketika dia hampir tenggelam minta pertolongan langsung, tulis surat pertolongannya. Udah gue sebenarnya agak ngeri nyenggol-nyenggol begini. Polisi gendut jalani program penurunan berat badan. Ini bukan saya ngomong, tapi berita yang ngomong. Polisi kok gendut-gendut. Netizen komen. Emang perut gendut gejala awalnya gimana ya? Yakin makan duit helm dan STNK. Duit hilang orang Trenggalek sedang berbaris. Dan tadi adalah komentar netizen. Sekarang ganti komentar saya. Faktor gaya hidup apa yang menyebabkan obesitas? Kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, apa saja faktor resiko obesitas? Kelebihan asupan energi makanan dan kurangnya aktivitas fisik. Kok bisa kurang aktivitas fisik? Bukannya kerjaan bapak itu banyak. Tapi sekarang gantian kalian yang komentar. Coba tulis di kolom komentar. Mobil dulu guys. Oke bang. Dorong bang. Dorong bang. Sama. Abang mau dorong mobil ini bisa juga bang dorong ini. Besar begini loh. Dan itulah berbagai kritikan netizen untuk polisi yang ada di negara kita. Dan saya juga heran ya, akhir-akhir ini banyak polisi yang memakai seragam, kemudian membuat konten TikTok. Ini tujuannya untuk apa? Begitu loh. Bahkan ada juga yang pakai seragam polisi, live TikTok. Maksudnya untuk apa? Kalau saya lihat konten-kontennya, itu tidak bermanfaat. Kalau mau menjadi konten kreator itu nggak usah jadi polisi, ya kan, nggak usah pakai seragam polisi, membuat video sana sini. Mungkin ini hanya ada di negara kita. Kalau di negara lain tidak ada polisi membuat video di TikTok, jalan sana sini, buat video tak jelas, buat ya namanya apa? Kita sebagai masyarakat itu sangat-sangat risih ya melihat ini polisi kok buat video di TikTok kayak gini, pakai seragam polisi pula. Harusnya Pak Komandan itu tegur loh. Bahkan ada yang di kantor pun juga buat video, buat live. Kok tugasnya seperti itu gitu loh. Jadi masyarakat itu menilainya ini polisi kok kayak gini ya. Ya karena gara-gara ulah polisi tersebut. Kalau di negara lain nggak ada loh. Polisi pakai baju uniform, pakai seragam, membuat konten, itu nggak ada. Cuma ada di negara kita tercinta ini. Ya memang terlihat kesannya agak lucu sih ya. Kalau saya lihat konten-kontennya pun, kontennya nampaknya kayak canda-candaan. Ya kalau mau jadi pelawak ya nggak usah jadi polisi, pakai seragam polisi buat ngonten. Giliran ada tugas berat, cari alasan sana-sini. Ini membuat masyarakat semakin kecewa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengajaran kita semua. Dan tentunya dari atas kejadian-kejadian video ini, berdasarkan reaksi netizen, kita juga berharap polisi di Indonesia semakin baik dan menunjukkan kesan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai hal seperti ini, ya kan, terus terulang lagi.